Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Duh. Aduh, semuanya berantakan lagi. Saya ngomong, kamu siapa? Maaf Bu, saya satpam baru di sini. Saya baru kerja di sini. Ya maklum, saya suka grogi, jadi bengong kalau ngelihat cewek cantik. Nih, ini tulisan kurang besar ya, ha? SATPAM. Dibaca apa, ayo? Kamu di sini Satpam, Bu. cuman pengaman, ya, satuan pengamanan. Ya. Saya juga siap buat mengamankan Bu Sinta. Dari kejauhan tergambar cerita tentang Ini kayaknya banyak banget deh. Tapi nggak apa-lah. Mungkin sekarang kan banyak karyawan yang lagi nggak masuk. Jadi aku harus preparein semuanya. Karena kalau nggak aku, takutnya kerjaan ini nggak bakal beres. Mulai dari kemarin kayaknya aku pusing-pusing sendiri, lembur kerja sampai aku lupa waktu. Nggak apalah, ini kan juga demi kejayaan kantor ini. Dan berhubung sekretaris aku juga lagi libur, jadi semuanya aku harus gantiin deh. Mana juga manajer udah ngurusin hal yang lain. Tapi nggak apalah, untung aja pekerjaan juga nggak terlalu banyak. Jadi mungkin nanti setelah pekerjaan semua selesai, aku bisa nyisihin waktu buat nanti aku pergi ke Pak Hendro. Karena kan kemarin juga bisnis yang bakal Pak Hendro ajakin aku untuk kerja sama belum kita selesaikan juga. Padat banget deh hari ini. Ya udahlah, ini juga yang lainnya pada kemana ya? Kayak dari pagi aku belum lihat beberapa karyawan di kantor ini. Ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Kalau telat-telatan kayak gini, terus reputasi dari kantor ini kayak gimana dong ke depannya? Bikin aku pusing deh. Udahlah, aku harus urusin semuanya. Aduh. Duh. Aduh, semuanya berantakan lagi. Aduh. Saya minta maaf Bu. Aduh, saya nggak ngelihat kalau ada orang. Tapi nggak apa-apa Bu. Pas banget sih. Maaf ya Bu. Kamu siapa? Kayaknya cewek ini deh. Dia kan yang dijodohin sama. Hey, saya ngomong, kamu siapa? Maaf Bu, saya satpam baru di sini. Saya baru kerja di sini. Ya maklum, saya suka grogi, jadi bengong kalau ngelihat cewek cantik. Bu kerja di sini juga Bu? Maksud kamu bilang cewek cantik siapa? Ya Ibu. Atau ini yang namanya Bu Sinta ya? Kok kamu tahu? Saya dikasih tahu Pak Gita Bu. Jadi katanya yang punya kantor ini namanya Bu Sinta dan orangnya cantik. Tunggu. Pak Gita, kamu di sini kerja atau gimana ya? Saya nggak. Oke. Saya jadi satpam di sini Bu. Kamu satpam baru itu? Iya bener banget. Udah bilang nih Pak Gita Bu. Iya, sempat ngomong sama saya sih, cuman saya nggak tahu kalau satpamnya muda kayak kamu. Ya masih muda, masih gagah Bu. Jomblo juga. Iya, tapi jangan mentang-mentang kamu saya puji muda, kamu juga bisa seenaknya. Jam berapa? Jam 7:30 Bu. Ya saya telat Bu, tapi kan saya telatnya kan karena macet di jalan Bu. Tapi saya janji Bu, saya siap 24 jam. Lagian satpamnya kan
cuman saya hari ini yang kerja, Bu. Nama kamu siapa? Nama saya nama saya siapa ya, Bu? Kamu tuh aneh banget, kamu niat kerja nggak ya? Saya grogi, Bu. Ini juga. Kenapa nama kamu belum kamu tempel? Ya udah Terus deh. kalau orang-orang bingung mau manggil kamu siapa, gimana dong? Saya Mas Budi, Bu, namanya. Budi? Iya, Bu. Budiman? Ya Budi aja, Bu. Budi aja. Ya udah kalau gitu Mas Budi, mungkin karena kamu masih baru di sini, jadi kedepannya kamu nggak boleh telat. Meskipun telat beberapa menit aja, tapi jangan selalu dilakukan. Oke? Siap, Bu. Tapi ternyata yang namanya Bu Sinta lebih cantik dari apa yang udah saya bayangkan. Ih, Kok saya dicubit sih, Bu? iya kamu nggak boleh kayak gitu dong. Kamu tahu nggak di sini saya siapa? Yang punya kantor, Bu. Kalau kamu udah tahu saya di sini yang punya kantor, kenapa kamu berani-berani ngerayu saya? Saya dipecat juga gak apa-apa, Bu. Yang penting saya bisa ngobrol sama yang namanya Bu Sinta. Gini ya, jangan mentang-mentang kamu itu gimana, cowok. Bu? Iya, jangan mentang-mentang kamu di sini masih muda, kamu juga ganteng, terus kamu bisa seenaknya ngerayu cewek-cewek di sini. Saya nggak akan biarin itu. Saya bukan ngerayu cewek-cewek di sini. Saya cuma berbicara tentang fakta, Bu. Kalau memang Bu Sinta ya cantik, saya masa mau bilang jelek, Bu. Ini baru pertama ketemu, kita udah kayaknya ya ada jodoh lah. Semoga aja. Saya nggak habis pikir deh. Baru kali ini saya nemuin karyawan baru sebagai satpam. Dia berani ngomong kayak gini sama pemilik kantor ini. Saya mohon maaf, Bu, Kamu sebelumnya. dari awal sampai sekarang mohon maaf terus. Iya. Kamu Saya nggak kalau ada kata-kata lain selain mohon maaf. Kalau saya gak bilang minta maaf, saya nanti dibilang kurang ajar. Justru karena saya menghargai yang namanya Bu Sinta, CEO utama di perusahaan ini, ya saya harus minta maaf ketika saya dianggap berbuat salah. Tapi saya pastikan suatu saat nanti yang namanya Bu Sinta ini pasti kagum melihat saya, Bu, walaupun saya cuma satpam. Kagum? Iyalah, pasti, Emangnya Mbak. kamu udah merencanakan sesuatu? Ya, bukan merencanakan sesuatu, Bu. Tapi saya kan berusaha menjadi orang yang lebih baik agar saya bisa mendapatkan cewek yang cantik kayak Bu Sinta. Aduh, udah ya. Pak Budi, saya mohon sama Pak Budi. Pak Budi harus bekerja sesuai ketentuan di sini. Jadi Pak Budi nggak boleh melakukan hal seperti ini lagi ke karyawan yang lainnya, oke? Ya udah pokoknya selesain lah. Siapa? Nggak lagi ngomong sama kamu. Ya udah aku matiin ya. Ya kamu urus aja, masa urusan kayak gitu aja nggak mampu sih. Oke. Bu Sinta lagi ngobrol sama siapa ya? Kayaknya aku nggak pernah lihat itu security baru. Ih, so akrab banget lagi. Berani-beraninya ngobrol kayak gitu sama Bu Sinta. Nggak ngerti apa Bu Sinta itu siapa. Aku harus bilang Pak Umar nih. Kurang ajar banget tuh. Lagian siapa juga yang terima itu security? Pak Umar di mana ya? Nggak ngangkat. Cari kemana ya? Oke, Bu, sekarang intinya saya mau minta maaf atas semua kesalahan saya dari waktu saya nabrak Ibu tadi dan semua omongan yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya cuma mencoba buat mengakrabkan diri karena saya baru pertama masuk. Saya tipe orang yang humoris, Bu. Jadi maaf ya, Bu. Saya bukan bermaksud buat kurang ajar. Sekarang mending saya lanjut buat patroli dulu. Hari pertama, Bu, saya harus kenalin lingkungannya dulu. Ya bagus lah kalau gitu. Tapi ingat, kalau sampai sekali lagi saya ngelihat kamu berusaha keras untuk menggodai karyawan-karyawan di sini, saya bakal ngasih pelajaran sama kamu. Ya, Bu. Saya laksanakan. Oke? Udah, kalau begitu, Bu. Ini coba tip juga, Bu. Iya. Agak bau sedikit, Bu. Udah deh, kalau begitu. Yaudah. Saya lanjut dulu ya, Bu. Oke, semangat Pak Budi. Ya, Bu. Lucu juga satpam itu. Tapi perasaan Pak Gita nggak ngomong deh sama aku. Kalau ternyata
satpam baru pengganti Pak Abraham kemarin. Masih muda dan juga tampan. Orangnya humoris juga. Kalau dirasa-rasa, kayaknya orang-orang seperti Pak Budi itu tipe yang selama ini aku cari. Jadi nggak perlu deh mikirin soal perjodohan. Daripada aku dijodohin, lebih baik aku cari orang yang kayak Pak Budi. Masih muda juga, humoris, tampan juga. Ih, apaan sih? Aku harus kasih tunjuk kewibawaan aku dong. Masa ya langsung tergoda? Tiap hari meeting terus. Bikin bosan kerja kayak gini. Kapan kayaknya ini udah nggak bisa. Penting. Bapak ngapain sih di gudang? Ya kok bisa ngecek barang-barang di dalam lah. Kamu tuh apa-apaan sih? Nabrak-nabrak juga. Iya, aku sekali ngecek. Pak, ada kabar. Kalau menurut saya sih kabarnya lumayan baik. Tapi kalau menurut saya untuk Bapak nih, ini bencana. Kamu kalau nggak penting mending aku lanjut aja. Pak, ini penting banget. Apa-apa langsung to the point aja, aku nggak suka yang ini. Poin lumayannya sih cowok yang ngedeketin lebih ganteng dari Pak Umar. Siapa sih orang yang kamu maksud? Aku dari tadi bingung banget. Aduh gimana ya Pak? Bapak masih ada rasa kan sama Bu Sinta? Ya iyalah. Sampai kapanpun aku nggak pernah ada rasa benci, pudar, dan lain-lain. Pokoknya aku cinta mati hanya untuk Ibu Sinta. Terus perjuangan Bapak selama ini apa? Ya aku sih hanya dipandang sebelah mata sama Ibu Sinta. Kurang kali perjuangan Bapak, kurang effort, kurang ganteng. Bukan Pak, Maksud kamu apaan kayak gitu? Pakai skincare yang bikin ganteng gitu. Kalau Pak Umar mah aslinya udah ganteng banget malah. Kamu kayaknya ngerendahin aku nih. Enggak Pak yaudah. Intinya gini, ada security baru. Itu yang rekrut siapa? Pak Umar bukan? Security baru? Iya. Agak manis-manis gitu Pak orangnya. Kamu naksir sama dia? Nggak berani. Masa iya saya sama security? Nggak mau lah. Daripada kamu ngejomblo, CEO. daripada kamu ngejomblo terus seperti ini, mending kamu deketin aja satpam itu, ya kan? Biar kamu itu ada yang nafkain. Ya biarin, udah biasa mandiri kayak begini nggak apa-apa lah, daripada sama security nanti sama aja hidup susah. Ya udah kalau gitu mending aku. Masalahnya Pak, security-nya tuh ngedeketin Bu Sinta. Apa? Kamu yakin? Ya itu dari tadi yang mau saya omongin Pak. Sebentar. Pasti akal-akalan kamu aja nih. Akal-akalan gimana? Ya Mereka supaya aku itu nggak cuman kerja itu nggak cuman ngedeketin Ibu Sinta, biar aku fokus kerjanya gitu kan maksud kamu. Udahlah Terus kamu. saya ngapain lari-lari ke sini nyariin Bapak sampai ke gudang? Beneran mereka tuh kelihatan akrab banget gitu loh Pak. Terus security itu kayak kelihatan genit banget, caper sama Bu Sinta. Kapan kamu lihatnya? Baru aja. Wah, kayaknya ini nggak bisa dibiarin nih. Wah, padahal dulu Bu Sinta kan mau dijodohin. Bapak punya saingan. Nah, yang itu belum kelar, ini udah ada saingan baru, security lagi. Udah. Kamu jangan bikin suasana tambah gak enak kayak gini dong. Makanya Bapak agak gantengan dikit gitu. Orang sudah Bapak sudah ganteng, cuma lebih berisi atau Bapak beli susu penggemuk badan gitu. Udah. Iya, itu urusan aku. Yang terpenting security itu jangan sampai dia jadi milik Ibu Sinta. Karena aku tahu sendiri Ibu Sinta. Intinya jangan sampai security itu bisa mendapatkan hati Ibu Sinta. Yang bener gitu kalimatnya Pak Umar. Aduh, ya intinya itu deh. Mohon maaf, ini aku sekarang lagi pusing nih, jadi aku agak belibet ngomongnya. Iya udah Pak Umar, kan aku udah kasih informasi penting. Masa Pak Umar nggak kasih bonus apa gitu buat aku makan? Tenang. Kamu nanti bisa makan sepuasnya di kantin, aku yang bayar. Beneran, pakai atas nama Pak Umar kasih bonus ya? Iya. Ya udah, ya. Sialan nih. Kok masih nyantai? Nanti
salah start gimana? Ya udah, ayo. Pusing nih kalau kayak gini nih. Aduh. Wah, enak juga jadi cepu ya. Lagian siapa sih security-nya? Emang manis sih. Enggak. Cita-cita aku kan dapetin orang kaya raya. Masa naksir sama security sih? Sialan. Bisa Aman, dibiarin semua. kayak gini. Ternyata kantornya luas juga ya. Kamu, Iya Pak. kamu satpam baru di sini? Oh siapa? Saya Budi Pak. Ya, nama saya Umar. Oh Bapak karyawan di sini juga Pak? Saya ini secara tidak langsung atasan kamu nih sebenarnya. Oh siapa? Saya nggak tahu Pak. Soalnya kan saya baru pertama kerja Pak. Ya di sini. makanya aku ngasih tahu biar kamu nggak sembarangan orang kayak gitu. Ya siapa? Maaf. Jadi begini, aku dengar kabar katanya kamu akrab banget sama Ibu Sinta ya. Ada hubungan apa? Keren banget Pak. Ada hubungan apa? Iya. Saya pertegas ya Pak. Maaf nih Pak. Saya di sini ada hubungan kerja sama Bu Sinta Pak. Selain itu, Gak ada apa-apa Pak. Ada apa ya Pak? kamu nggak usah bohong. Anak buah aku barusan ngelihat kamu. Kayaknya kamu genit banget sama Ibu Sinta. Maksud kamu apa? Oh soal yang tadi itu Pak. Ya tadi saya nggak sengaja. Jadi saya mau benturan sama Bu Sinta. Akhirnya saya tangkap Pak begini Pak. Maaf Pak. Kamu megang dia, meluk dia. Ya kalau nggak saya peluk jatuh Pak. Asal kamu tahu ya, asal kamu tahu, Ibu Sinta itu milik aku di sini. Jadi tidak boleh ada orang lain yang mencoba genit sama dia, ngedeketin dia, apalagi sampai jatuh cinta sama dia. Termasuk kamu. Karena kamu sudah kurang ajar ya, aku bisa kasih kamu itu ya peringatan lah. Mau, kamu itu nggak masuk selama 1 minggu ke depan. Tuh. Ya kalau soal itu saya nggak apa-apa Pak. Nggak disuruh kerja seminggu. Pak Umar, bener ini orang. Nah, ya, kamu lama banget dari mana sih? Masih ke toilet Pak. Ini istrinya Pak. Nggak mungkin masa suami saya kayak gini. Kamu itu ya, jangan sembarangan kalau asal ngomong kayak gitu. Itu sama aja kamu ngerendahin aku nih hari ini nih. Iya tapi Rendahin, berarti saya jelek dong di mata Pak Umar. soalnya Bukan barusan- ngerendahin seperti itu. Dia kan sembarangan ngomong. Masa kamu dibilang istri aku? Ya tapi kan saya cantik gini Pak. Bapak tuh harusnya bersyukur kalau istrinya kayak saya. Kamu kalau mau marah-marah ya sama orang ini karena dia salah ngomong, asal ngomong kayak gitu loh maksudnya. Bapak barusan juga ngerendahin saya. ibu ini juga bilang suami saya nggak mungkin kayak Salah denger mah itu security. Kayaknya kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh masuk deh besok. Siapa? Kamu nggak usah masuk ya, atau nggak seterusnya kamu nggak usah masuk deh. Pak pokoknya tadi dia tuh genit sama Bu Sinta. Iya. Kamu suka sama Bu Sinta ya? siapa yang gak suka sama Bu Sinta kan cantik begitu. Ih, tuh kan mulutnya kurang ajar Pak Umar. Nih, ini tulisan kurang besar ya, ha? SATPAM. Dibaca apa ayo? Kamu di sini Satpam, Bu. cuman pengaman ya, satuan pengamanan ya. Saya juga siap buat mengamankan Bu Sinta Pak. Maksud saya begini. Tugas kamu itu urusan kantor ini bukan cuma Bu Sinta. Bu Sinta mah udah ada Pak Umar yang jagain. Gini ya Pak Bu, saya kan karyawan baru di sini, satpam baru. Saya baru pertama masuk, saya langsung dimarahin dong. Kalau memang saya Ya nggak udah intinya jangan deket-deket sama Bu Sinta. siap, saya kalau memang mau diliburkan seperti yang Bapak katakan tadi 1 minggu, gak apa-apa Pak. Tapi saya yang penting bisa mengamankan Bu Sinta. Terus Bukan. yang kedua, bahkan saya rela buat dipotong gaji Pak. Ibu Sinta nggak usah kamu jaga ya. Dia bisa jaga dirinya sendiri. Iya betul. Udah ada Pak Umar. Kamu tahu kan, kamu ngelamar di sini ya, bekerja di sini untuk pengamanan kantor supaya tidak ada pencuri, ya kan? Seperti itu. Kamu gak usah berlebihan kemana-mana. Sadar diri lah, orang seperti kamu itu, ya. Udah kamu diem. Orang seperti kamu tidak pantas Iya. jadi pasangan Ibu Sinta. Nih, yang pantas itu cuma aku aja, Model cukup begini aja sosok. ya kan? Tapi Kipas emang satu agak kali manis aja dia dia sih langsung Pak. mental. Nih, kalau kamu ya jatuh cinta sama salah satu karyawan di sini, nih, nggak apa-apa. Nggak mau. Ih masa aku sama security nanti sama-sama miskin gimana? Saya kan mau cari yang kaya Pak Kamu Umar. bilang sendiri kan kalau Gak usah ribut-ribut Pak. Saya kan tugasnya buat mengamankan. Tunggu ya belum selesai ngobrolnya. Nama kamu siapa? Budi Bu. Budi, kok kayak nama bapak saya sih Pak Umar?
Ih, bapak saya ganteng nggak kayak Cocok, kamu? nih cocok banget nih kalau misal dia jadi pasangan Pak kamu. Umar nggak mau ya, saya nggak mau sama security. Kayak begini udah jelas gak punya duit, gimana bisa modalin Tuh, saya? denger sendiri kan telinga kamu. Kamu itu di sini dipandang rendah. Gak usah sok-sokan untuk ngedeketin Ibu Sinta, paham? Bentar deh. Saya aja nggak mau, apalagi Bu Sinta, jangan mimpi deh. Bapak sama Ibu di sini bawahan Bu Sinta ya, bukan punya kantor sama karyawan. Iyalah, tapi kita kayak gini jagain Bu Sinta, nyadarin kamu kalau kamu itu nggak pantas buat Bu Sinta. Tapi kan kita sama-sama karyawan. Kok sikap kalian lebih heboh dari yang punya kantor ya? Aduh, kamu tuh bawel banget sih, cerewet banget sih. Nggak, memang benar ya. Kata pepatah, kata orang-orang Apa? pinggiran desa itu. Pinggiran desa lagi. Kalau punya temen seorang bupati, temennya melebihi temennya lagi yang jadi bupati. Sama kayak kalian. Kalian melebihi sikap dari yang punya kantor di sini. Gak gitu, Pak Umar. Hina lagi, Pak. Marahin, Pak. Aku harus ngomong gimana sih sama Marahin, kamu biar kamu Pak, itu dia, paham? Hah? Kayaknya kamu harus dipecat deh biar kantor ini aman-aman aja. Saya dari Biar tadi. jauh dari Bu Sinta. Nah, iya betul banget itu. Hah? Saya dari tadi. Kamu mau salah berhenti sama kerja di sini? Mau selesai sehari aja kerja di sini? terus. Oh. Kayaknya aku harus ngalah dulu deh. Ngomong apa? Kita berdua di sini, nggak Ah, usah ya. malingin wajah kayak gitu. Ya udah deh, sekarang gini aja. Saya minta maaf. Pak siapa? Pak Umar, saya Vivilia, karyawan yang cantik banget di sini. Buka Sorry makanya ya, kamu tuh telinga bukan kamu itu level lebar-lebar. aku. Oke, Pak Umar, Bu Pipi. Pipi lagi, ini pipi nama aku pakai V, V. Kayaknya kamu kelewatan banget ya dari tadi kamu orang diajak ngomong malah main-main kayak gini. Aku Nanti sobek lama-lama nih baju kamu nih. Baju saya hampir robek, Pak. Nah, ya biar. Saya kan nggak ada uang buat beli, Pak. Emang Pak Umar mau ganti baju saya kalau baju saya Itu robek? sok-sokan deketin Bu Sinta. Ya, Beli baju aja gak mampu sok-sokan lagi. ya udah. Sekarang begini ya, Pak Bu. Saya bakalan fokus sama kerjaan saya aja. Saya mau patroli lagi. Saya nggak mau aneh-aneh lagi. Jadi maaf atas kesalahan saya. Tapi Bapak ini kayaknya cocok banget sama Bu Vivi. Nggak usah kemana-mana. Ya kalau kamu mau Pak, cocok apanya sih? Nggak mau ya. Orang sering bilang kalau kita tuh jodoh, padahal nggak banget, Pak. Bapak bilang dong sama orang-orang kalau saya cuma bawaan Bapak. Begini. Saya sama. nggak mau ya kalau gara-gara Pak kamu- Umar nanti orang yang mau ngedeketin saya malah ngejauh, Pak. Kamu nggak usah kepedean seperti itu. Aku juga gak mau sama kamu. Yang baju kuning tadi kemana, Pak? Semuanya gara-gara kamu deh. Nggak ada, Pak. Sialan. Ayo kita cari. Kamu itu cerewet banget. Pak Umar kemana? Pak Umar. Aduh. Laporan untuk event bulan depan kenapa berantakan kayak gini? Ini pasti kerjaan Bu Vivi nih. Sekarang dia mana? Aku harus cariin, aku harus tegur biar dia bisa. Ini bukan, astaga. Tuh dia tuh. Lagi sama Pak Umar. Tapi ngapain buru-buru kayak gitu? Kayaknya ada yang gak beres nih, mereka kayaknya makin ulah deh. Pak Umar udah lagi. Nah, ini Bu Sinta. Itu Sekarang sekarang cariin saya. makin cantik. Tapi masa cantik-cantik mainnya sama security sih? Maksud Ibu Vivi begini, Bu. Satpam baru yang tadi pagi nggak sengaja nolongin Ibu. Dia itu sebenarnya punya niat jelek, Bu, di kantor kita, Bu. Iya Bu, bener Bu. Tadi saya lihat kayaknya dia tuh berusaha meluk-meluk ibu SKSD. Masa ibu mau sih digodain sama security kayak dia? Berarti maksudnya kamu diem-diem udah ngeliatin saya tadi? Mak sengaja ibu. Tadi Bu, saya kan kayak gini khawatir. Apalagi Pak Umar tuh khawatir banget sama ibu. Nanti Ibu malah apa ya? Serasa direndahin sama karyawan karena sudah ya ada sedikit ini sama Bapak Satpam baru. Udah. Ini kalian ngelantur atau gimana sih? Kenapa tiba-tiba ngomongin satpam baru itu? Iya, ya nggak pantas lah ibu deket-deket sama dia. Pantas nggak pantasnya itu juga bukan urusan kamu. Ibu kita kayak gini tuh peduli sama ibu. Kalau ibu dimanfaatin sama satpam miskin kayak gitu gimana? Kamu peduli dengan urusan pribadi saya, sedangkan kamu nggak peduli proposal yang kamu buat untuk ke event bulan depan. Oh Bu, Semuanya hancur. ini masih mau direvisi kok Bu. Iya kan Pak Umar kan
Pak Umar tuh bilang kemarin udah oke, ternyata emang ada yang harus direvisi Bu. Baru mau direvisi, baru mau saya ambil ke ruangan Makanya Ibu. kita berdua itu nyari ibu sekalian mau revisi itu Bu. Iya, udah Ya. ada kok Bu progresnya, udah kita kerjakan, tinggal di edit dikit, terus kita print, terus kita kasih laporan. Kebanyakan ngeles, tau gak sih? Kalian berdua tuh kebanyakan ngeles. Apalagi Pak Umar. Pak Umar ini sebagai atasan dari Bu Vivi. Iya benar. Saya Pak Umar bisa nyuruh bawahan Pak Umar sendiri untuk Saya ngurusin terus pribadi. yang kerja sebenarnya Bu Bu. Vivi juga salah, Bu. Ayo siap. Keterlaluan ya kalian ya. Ngomongin satpam dari tadi. Emang kalian punya urusan apa sama satpam itu? Sebenarnya kita cuman Tenang Bu, tadi udah aku beresin kok, udah aku ceramahin, aku marah-marahin. Apalagi Pak Umar tadi kan sampai kepalanya gitu-gituin tuh Bu. maksud saya Bu. Astaga. Ya sopan Bu, malah pergi kan, kabur kan Pak Umar, gak ada Iya. sopan santunnya kan. Harusnya Bu, kalau kita ngasih arahan yang benar ya, harusnya dia mendengarkan Bu, bukan malah pergi begitu aja. Bukan kesannya ya tidak menghargai saya dan Ibu Vivi. Ya Bu, daripada Ibu keluyuran di depan kantor kayak gini, mending Ibu masuk deh, nanti kulit Ibu gosong, kepanasan. Udah. Cukup ya. Saya udah nggak tahan dengan omongan kalian berdua yang udah berusaha untuk menindas satpam baru itu. Kok kita yang nindas, bukan yang jahat itu. Tapi kamu sendiri kan yang ngomong kalau kamu udah ceramahin dia, kamu udah marah-marah sama dia, apalagi Iya, Pak tapi Umar. Budi itu salah loh Bu. Bu, ini untuk kebaikan kita semuanya Bu, untuk kedepannya Bu. Saya tahu maksud kalian itu, biar saya nggak ngedeketin laki-laki Iya itu kan. jangan Ibu, jangan, mending sama Pak Umar deh Ibu. Tapi emang kalian tahu kalau saya pengen ngedeketin satpam itu? Emang kalian tahu dari mana? Bukan begitu Bu, maksudnya biar Ibu Sinta itu nggak terlalu akrab. Iya. Lagian hubungannya apa sih Bu? Jaga Seorang jarak satpam gitu loh, sama Bu. seorang Ibu Sinta. Wah, di sini itu bukan orang sembarangan ya Bu yang mau kenal sama Ibu kayak gitu. Kita Minimal- hanya menjaga Minimal image. sama Pak Umar aja. Nah, minimal maksimal ya paling tidak sama saya Bu. Iya, ada manis-manisnya dikit kok Pak Umar. Bu. Iya kan Kalau dikasih senyum, teh Bu. Dikasih gula dikit. Tadi saya dengerin omongan kalian tuh cuma soal hubungan percintaan dan lain-lain. Kalian nggak sadar kalau kantor kita ini terus-terusan kayak gini karyawannya, ya bisa-bisa kantor kita nggak akan maju. Nggak bakal Bu. Maju Sekarang kok, gini ya, Bu. saya minta, ini terakhir kalinya kalian ngebahas soal satpam baru itu sama saya. Urusan saya sama satpam itu bukan urusan kalian berdua. Apalagi Pak Umar. Saya tahu kok kedatangan Pak Umar ke sini dan cari saya. Karena Pak Umar juga punya perasaan kan sama saya. Betul Bu. itu Ibu. Saya bisa memposisikan ya antara pekerjaan dengan hubungan Bu. Kalau Jadi Pak kalau Umar- Ibu bilang seperti itu, kayaknya Ibu salah nih. Tapi kan bener Pak Umar suka sama Bu Sinta. Kalau Pak Umar sama Bu Sinta bersatu, Bukan Bu, bukan begitu maksudnya Bu. Ibu Vivi ini emang suka berlebihan kalau Umar. ngomong Bu. Sekali lagi saya dengar ada hubungan di kantor ini, apalagi Pak Umar juga terus-terusan berusaha untuk mendeketin saya akan bersikeras untuk mengeluarkan Pak Umar dari kantor. Mohon maaf sebesar Pak besarnya. Umar aja kan Bu, bukan saya. Ini termasuk Bu Vivi. Ya jangan Bu kalau gitu Bu. Ya udah, kalau kalian berdua nggak mau stop untuk ngurusin kehidupan pribadi saya, cukup kalian urusi pekerjaan kalian, bekerja yang benar, bikin kantor ini bangga dong sama kalian berdua. Iya Bu. Siap. Selalu awas ya, kalau sampai saya dengar lagi, kalian berdua yang saya akan pecat. Bu jangan lah Bu. Jangan. Iya Pasti Bu, ngomong jangan. saya kerjain Bu, saya kerjain. Ingat ya Pak Umar. Baik Bu. Pak, kena marah kan? Kamu itu kalau ada Ibu Sinta jangan langsung ceplos-ceplos kayak gitu Ya kan saya ngomongnya. berusaha jujur Bapak. Jujur sih jujur, kalau dia marah, kalau kita sampai dipecat, wah. Jangan Pak, motor juga saya masih Ya nyicil. makanya aku juga nggak mau. Yang ada nanti satpam itu malah berkuasa lagi di sini. Bisa-bisanya sih Bu Sinta lebih bela security itu daripada kita yang udah karyawan lama, ikut dia lama, yang udah kerjanya ya walaupun nggak maksimal sih gara-gara Pak Umar kurang Aku lagi nih kayaknya. ngajarin saya Pak, maksudnya ya udah. Pokoknya aku mau hari ini satpam itu harus keluar dari kantor ini. Ya Aku udah kita nggak- kasih pelajaran aja biar security itu kapok terus nggak di sini lagi. Ya udah. Aku harus temuin satpam itu sekarang juga. Ini saya yang pegang. Iya ya. Kamu urusin itu. Pusing nih. Akhirnya aku bisa kabur juga dari Pak Umar, Bu Vivi. Emang kurang ajar banget emang dia siapa. Bos, Git, aku nyariin kamu dari tadi, Git. udah ketemu sama Bu Sinta. Udah ketemu, Pak. Udah Masih ketemu tadi. mau nolak.
untuk perjodohan itu? Kalau tahu mah orang tua aku ngejodohin sama cewek yang cantik kayak dia, oh bakalan nolak. Kayaknya dia juga cantik banget orangnya, baik juga. Tapi tadi aku sempat ketemu sama siapa sih nama atasan kamu di sini, namanya Pak Umar sama Bu Vivi ya? Oh, Ya dia bilang kalau misalkan dia suka sama Sinta. aduh, Pak Umar itu memang dari dulu ngejar-ngejar Bu Sinta, bos. Tapi Bu Sinta nggak mau sama si Umar itu. Dia ngeselin banget emang. Ya udah, kayaknya bentar lagi kamu juga harus ikut aku buat ngomongnya sebenarnya gitu. Ya aku udah gak betah, sehari aja gak betah diperlakukan seperti itu sama dia. Jadi biar sekalian Sinta juga tahu sama aku. Sinta kan juga gak tahu orang yang dijodohkan ternyata aku. Iya, Ya bos. untung aja aku tahu fotonya dan aku segera nanya kamu. Ternyata cewek yang dijodohin sama aku ternyata bos kamu sendiri. Tapi kayaknya dia juga ada ketertarikan sama aku gitu. Kalau aku lihat ya mungkin dia kesel juga karena dijodohin sama orang tuanya. Jadi respon Bu Sinta itu bagus ya, bos? Ya Soalnya saya tahu sendiri kalau dia memang udah nggak mau sama orang, dia nggak bakal ngerespon, bos. makanya gitu. Jadi aku yakin kalau dia tahu ternyata orang yang dijodohkan juga ternyata aku, kayaknya dia mau gitu. Ya semoga aja ya. Tapi kamu ingat, kamu jangan pernah bilang sama Sinta dulu sebelum aku yang bilang. Dan Iya, bos. begini, kamu harus ikutin semua rencana aku. Jadi bentar lagi kamu temuin Sinta dan kamu bilang kalau misalkan aku ini lagi dimarahin sama si Umar sama si Vivi, karena si Umar sama si Vivi nih tadi waktu marah sama aku tinggalin. Pasti dia lagi nyari aku sekarang. Oh ya, bos. Jadi kamu ajak Sinta buat nemuin aku, begitu. Gimana menurut Iya, kamu? sebentar lagi bakalan temuin Bu Sinta, bos. Nanti setelah dia marahin si Umar sama Vivi dan dia dipecat, baru deh aku bakalan bilangnya sebenarnya di depan Umar sama Vivi kalau aku ini Bos. sebenarnya bukan satpam, cuman nyamar aja. Gitu, paham nggak kamu? Paham banget, bos. Ya udah deh kalau begitu. Ingat aku juga pernah nolongin kamu Git. Kamu cuman dimintain tolong soal beginian. Ya. Kamu malah Ya. nanti takutnya keberatan. Saya pasti mau, bos. Soalnya bos udah banyak nolongin saya. Ya kamu kerja sama Sinta tapi yang ngelunasin hutang-hutang kamu malah aku yang gak ada hubungan kerja sama kamu. Iya, bos. Kalau kamu bukan karena kenal sama keluarga aku gak bakalan mau nolongin kamu. Soalnya orang-orang model kayak kamu nih banyak bohongnya Git. Dan materi juga, kamu laki-laki kok materi banget sih. Kayaknya nggak perlu dijelasin, bos. Kalau ada orang yang dengar kan saya juga malu, bos. Kamu mau jadi satpam begini? Tapi bos juga cocok banget nih jadi satpam Kamu kayak gitu. bilang aku cocok jadi satpam. Mau aku Ya, tonjok enggak, aku bercanda aja, bos. Yaudah, sekarang tugas kamu jalankan. Kamu cari Sinta dan kamu bilang Iya, kalau bos. misalkan aku dimarahin sama Vivi sama Umar, bilang aja kamu yang ngelihat. Karena pasti dia kesini ntar lagi. Ya udah, bos, saya jalan dulu, bos. Udah, buruan. Punya anak buah kayak kita. Kalau aku jadi Sinta udah aku pecat. Bisanya cuma nyusahin aja dia. Tapi ya udahlah. Dia kan sekarang lagi mau bantu aku. Walaupun dia sedikit gak berguna buat aku. Tapi yang penting aku bisa ngedapatin jodoh aku dan bisa tahu sikap calon istri aku ini seperti apa. Semoga aja dia emang beneran jodoh aku. Kayaknya sekarang aku harus ke tempat lain deh. Kalau ribut-ribut di sini sama Mas Vivi gak enak. Nanti ngeganggu orang yang lagi kerja, ganggu orang yang lagi mau meeting. Semua sudah sesuai dengan rencanaku. Semoga ini berhasil. Mereka pada kemana dicariin juga. Ini Pak kita nggak buru-buru ya? Oke. Kenapa Pak kita lari-lari kayak gitu? Begini, Bu. Saya barusan saya ngelihat satpam dimarah-marahin sama Bu Vivi sama Pak Umar. Dimarahin sama Bu Vivi sama Pak Umar. Iya, satpam yang baru itu, Bu. Maksud Pak kita Pak Budi. Betul, Bu. Astaga, ini kayaknya ngapain juga sih mereka berdua? Saya juga gak negur mereka berdua, Bu. Saya soalnya takut sama Pak Umar sama Bu Vivi, Bu. Aduh Pak Gita, kalau ada kejadian kayak gini Pak Gita nggak perlu takut Pak. Pak Gita kan juga bener. Kasihan kan satpam itu kalau ditindas sama mereka berdua. Iya. Sebenarnya mereka berdua udah ketemu Pak sama saya tadi. Mereka juga udah singgung soal masalah satpam itu. Cuman saya udah peringatin kok tadi, tapi kenapa mereka langgar ya? Tapi saya heran aja sama mereka berdua, Bu. Ada masalah apa ya, Bu? Padahal satpam itu masih baru di sini, Bu. Kayak ini gara-gara Pak Umar juga deh Pak. Karena tadi Pak Umar sempat bilang, dan saya juga selama ini memang udah tahu kalau sebenarnya Pak Umar itu punya perasaan sama saya Pak.
Aduh. Jadi dengan adanya tadi Bu Vivi sempat ngegapin saya, ngobrol banyak sama satpam itu, kayak Bu Vivi laporan sama Pak Umar dan Pak Umar ngerasa sakit hati mungkin. Aduh, Pak Umar ada-ada aja ya. padahal ini kerjaan lagi padat banget, event lagi banyak. Pak Umar masih aja ngurusin hal-hal nggak penting kayak gini. Apalagi sampai ngedatengin security baru. Kayaknya Pak Umar ini berusaha keras untuk nyingkirin security itu deh Pak. Kayaknya sih iya, Bu. Tapi Pak kita ngelihat mereka ada di mana Pak? Di sebelah sana, Bu. Aduh, gimana ya? Pak Umar sampai merah mukanya barusan, Bu. Pak Umar sampai merah mukanya. Iya, kayaknya dia kesel banget sama satpam itu, Bu. Aduh. Oke, ya udah kalau gitu Pak kita mungkin saya coba samperin aja dulu. Ya udah, Bu, silakan, Bu. Tapi Pak kita lain kali kalau ketemu hal kayak gini Pak kita harus tindak lanjutin Pak, nggak perlu takut. Ya, Bu. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ya, Bu. Kamu itu sebenarnya sini. Pak Umar, kenapa sih saya ditinggal terus Pak? Pak Umar ini. Masa orang ini ya kerja ke sana ke sini udah tahu ada motor berantakan kayak ini. Pastinya kamu sudah tahu tempat parkir itu di sana. Nih, motor ini pindah Ini harusnya. kan motor khusus satpam, Pak. Motor saya, Pak. Oh, jadi kamu Iya, Pak. kamu Makanya jangan seenaknya kalau saya kerja kan baru di sini. saya tadi ketemu sama Bu Sinta katanya nggak masalah. Jadi karena saya mau mentaati Pak aturan, saya mau pindah nih sekarang. Nggak boleh. Sini. Kita ngobrol dulu. Kamu itu harus diomongin pakai bahasa apa sih supaya kamu itu paham? Saya mau pindah motor dulu, Pak. Gak usah, tak lagi aja. Pak, jangan terlalu lembek dong gara-gara ini. Aku nih, tuh kita capek. dimarahin. Capek ngomong dengan bahasa yang susah dimengerti sama orang ini. Saya juga capek Pak. Ah, Kamu bisa nggak sih nggak usah nyebelin kayak gitu, jadi manusia, jadi security yang sopan, jangan cari masalah, jangan caper sama Bu Sinta. Bu, saya nggak caper sama Bu Sinta. Ibu, panggil Mbak, saya masih muda. Oh. Ya udah, Mbak. Pak Umar. Tuh kan, kita dianggap lelucon kali ya Pak Umar. Enggak. ya. Masih jadi- dia kayak begitu, jangan Jadi usah. tadi saya itu langsung pergi karena apa? Saya gak mau mancing keributan karena saya tahu di sebelah ada orang rapat. Akhirnya saya pergi tanpa pamit. Karena kalau saya pamit kan nggak bakalan dibolehin. Terus kenapa Pak Umar sama Bu Vivi? Ibu lah. Mbak, ya udah, Dasar Mbak Budi. Mbak Vivi masih ngejar saya ke sini. Ih, pede banget saya ngejar-ngejar bukan karena saya tertarik ya sama kamu Budi, karena saya tuh kesel sama kamu. Gara-gara kamu, Bu Sinta marah-marah sama kita. Masa Ngebelain. mau pecat kita sih gara-gara kamu? kamu tahu nggak? Wah. Eh, Bu Sinta ngebelain saya, Pak. bukan ngebelain kamu, Iya, Terus? ngebelain kamu. Ya kan ngebelain dia tadi bukan Pak Umar. ngebelain, cuman Ngebelain Pak, kita yang kena marah Pak Umar. gantian kalau ngomong. Pak, pergi Pak dia. Kamu mau kemana lagi? Gara-gara kamu, aku hampir dipecat sama Ibu Mau Sinta. dipecat kita Pak. Iya. Jadi aku minta tolong sama kamu, ya minta tolong nih sama kamu. Kayaknya kamu angkat kaki dari sini, pergi. Sekarang Sini, juga sini kamu pergi. peluitnya balikin deh. Nah. Kamu tuh rame. Ya, Pak, saya bakalan Kamu tahu pergi. aturan nggak kerja di sini? Siap. Gak tahu dia Pak, kalau tahu kan gak bakal kurang ajar. Saya tahu kok, Bu. Maaf, Bu. Ibu lagi. Mbak, soalnya saya kan baru pertama kali jadi satpam. Saya kebiasaan hidup enak soalnya dari dulu. Hidup Jadi Security aja sombong, lebih ya sombong dari sa- Pak sa- Umar dia. saya tiap hari dikawal sama pengawal saya. Terus kayaknya ini saya orang naik stres. mobil mewah Pak gitu. Umar coba ini jidatnya dipegang Pak. Kayaknya demam deh dia Pak. Kamu pindahan dari rumah sakit jiwa ya, sampai kamu itu dipekerjakan di sini. Itu Ini untuk ada orang dalam kali ya kerja di sini. kamu bayar berapa kerja di sini? Kamu nyogok ya? Saya nggak pernah nyogok. Saya tahu juga kok Pak Gita kan juga jabatannya lebih tinggi dari kalian berdua. Lewat dari Pak Gita. Emang kenapa? Pantes. Berani emang negor Pak Gita? Kita itu sebenarnya bukan nggak berani sama Pak Gita. Kita cuma menghargai Pak Gita. Tapi tenang, aku bakal tindak lanjutin ini semua supaya kamu itu ya hari ini juga angkat kaki dari sini. Saya yang bilang sama Pak Gita deh. Iya, Kan bagus. tinggal godain Pak Gita dikit. Udah, Pak udah, udah. Gita kok sama saya. Saya mohon maaf nih sebelumnya. Oke? Tuh ketawa lagi dia. Ya enggak, kalau ngobrol jangan deket-deket sama saya. Yang deket siapa? Ada jaraknya Enggak. nih 1 meter nih kita. Ini bukan soal apa, Pak Bu. Bapak, Mbak, kalau pagi kalian sikatan aja. Kamu pikir ya
Kita ini orang gak keurus gitu. Di sini yang bau kecut itu kamu loh ya. Nih, kamu kayaknya nggak mandi deh. Baju kamu lusuh, kotor. Ya, maklum. Nih, Saya kan kasih, cuma kasih ini. Ini udah kecut banget nih baunya. Parfum saya mahal, masa disuapin ke dia sih? Kayaknya kamu keterlaluan banget nih jadi orang. Hah? Kalau orang seperti kamu emang tidak bisa dibiarin. Mau aku pukul kamu sekarang? Pak, sabar dulu. Saya bermaksud cuman buat bercanda. Kepalanya yang ini Pak, yang kuat Pak. Bu, Tenang. Mbak, jangan begitu dong. Ayo Pak. Bapak Saya dan hajar aja, nggak apa-apa. Mbak ini kan orang terhormat di sini. Jangan sampai main kekerasan. Dan Pak sekarang. gak ada orang yang berani negur aku, apalagi hukum-hukum itu. iya, Aku Pak. harus kasih Pak, pelajaran. Pak, saya sabar dulu ya, Pak. Pak. Bu. Apaan sih? Kamu nggak apa-apa Budi? Iya, Bu. Apaan sih Pak Umar? Sabar, Bu. Pak Umar suka main kasar. Pak Umar suka main kasar. Iya kan. Kamu Mbak jangan juga mojokin tadi aku yang di nyuruh. sini. Jadi nuduh orang lain? Saya nggak pegang-pegang dia Bu. Nggak Maksud Pak berani. Umar apa? Pak Umar kan Bu tadi. Iya kalian berdua maksudnya apa? Kok Saya kayak gini? diancam lagi, Bu. Saya hanya memperhatikan saja Bu. Gini caranya. Gini cara Pak Umar menangani masalah Pak. Keterlaluan ya Pak. Saya nggak habis pikir Pak. Cuma gara-gara Pak Umar saya tolak. Pak Umar mau nindas orang lain. Katanya Pak Umar nggak pernah ditolak. Bu Sinta ngasih harapan sama Pak Umar. Sekali lagi saya bilang, kalian nggak boleh ikut campur masalah pribadi saya. Dari tadi saya, Kak Gita. Lama banget sih. Kamu kemana? kalau kalian berdua masih berusaha untuk ngelak, Ke kamar mandi, Bos. bos, Bos ya. Gini, Bu. Ini saya sudah terlanjur Sejak kapan ngomong bos nih. Jadi Udah, ngomong aja, gak dia apa-apa. namanya Pak Bagas, Bu. Dia orang yang dijodohin sama ayahnya Bu Sinta. Kalau saya tahu cewek yang cantik ini, saya gak bakalan nolak. tunggu maksudnya kamu orang yang mau dijodohin sama saya? Ya iya, Bu Sinta yang terhormat. Saya udah. Saingannya Pak Umar dong berarti. Bu Pipi udah dong. Sebenarnya saya udah capek nih pakai baju satpam dari tadi. Saya udah muak sama sikap mereka. Oh Saya lagi drama kayak di film-film gitu. Kamu diem. Saya dari tadi jelaskan sama kalian. Saya terbiasa dikawal, saya terbiasa makan enak tiap hari. Sekarang jadi satpam, belum sehari aja saya udah gak kuat. Saya sebenarnya cuma nyamar aja. Nih pengen tahu sama calon istri saya. Ya tapi kenapa harus pakai cara yang Ya kalau gak begitu, saya gak bakalan tahu dong sikapnya Bu Sinta ini gimana. Tapi sekarang saya tahu, saya gak ragu lagi, tinggal Bu Sinta aja nanti gimana sama saya. Wah, kalau telat Pak Umar. Kamu diem sekarang. Sekarang tugas Mbak Sinta cuman buat pecat mereka berdua. Gak layak buat kerja di sini. Bu, saya kan ngikutin Pak Umar, Bu. Udahlah, gak usah Tolonglah, Bu. Gak usah Nanti banyak nggak- cincong. Kalian diem. udah denger kan? Sekarang suruh pergi aja. Gak penting mereka berdua di sini. Udah, masih ngapain sih? Dan satu lagi ya. Kalian mulai sekarang gak bakalan ada perusahaan yang bakalan nerima kalian kerja di kota ini lagi. Kita lihat aja nanti. Pak Gita. Gak ada saya sepi loh, Pak. Git. Tinggalin aku buat ngobrol sama Sinta. Ya, Pak. Udah. Sekarang aku ini udah gak perlu basa-basi. Aku udah yakin sama hati aku. Kalau misalkan kamu mau terima perjodohan orang tua kamu dan juga orang tua aku bakalan seneng. Dan kalaupun kamu nolak, aku bakalan terima. Sekarang kamu jawab aja. Jadi Kamu kan juga udah tahu sama aku sekarang. ya kan tadi aku tanya kamu Pak Budi. Ya udah, sekarang kan taunya Bagas. Terus gimana? Iya kalau tahu calon tunangannya setampan kamu, ya aku nggak bakal nolak sih dari kemarin-kemarin. Kamu baru tahu kalau misalkan aku tampan. Iya, kan aku nggak pernah ketemu kamu juga. Mas Bagas nih bos. Lihat dulu dong, keren nggak? Keren kok. Aku juga nggak nyangka kalau ternyata calon tunangan aku itu, ya orangnya kayak kamu. Ya tapi mohon maaf ya, aku juga agak sedikit suka bergurau orangnya. Jadi maklum kan Ya kalau justru orang yang humoris kayak kamu yang aku cari. Karena aku pikir yang bakal dijadiin sama aku itu spek bapak-bapak. spek bapak-bapak. Kamu nyangka aku nih seorang bapak-bapak gitu? Iya enggak, aku pikir calon tunangan aku itu bapak-bapak, gendut, kumisan. Emang aku gendut sekarang?
Ih, yang enggak, kan aku pikir itu tunangan aku tadinya. Tapi yang sekarang sispek. Manis juga. Iya, baru tahu kalau aku Kayaknya manis. aku pengen buru-buru buat langsung nikah aja karena udah terlalu lama nih single kayak gini. Ayo udah, kalau soal pernikahan kita atur aja, kita gak usah tunangan, kita langsung nikah aja nanti, oke? Ayo udah kalau begitu. Tapi lain kali jangan sini lagi dong, aku Oke. malas di kantor. Nanti malam kita harus ngobrol panjang lebar lagi. Aku sekarang harus pergi ke kantor. Aku lagi ada urusan. Aku di motornya di sini biar aku dijemput sama supir aku. Oke, kalau gitu nanti kita bisa ketemu kan? Kamu takut serangga? Iya. Ya udah deh kalau begitu. Eh, Salim dulu dong calon suami nih. tapi kan belum. Ya seminggu lagi kita kan nikah. Soal biaya kan kita udah sama-sama banyak uang. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Ya udah. Jaga mata, jaga hati, jaga perasaan.